Satu pertandingan menentukan nasib Garuda, satu hasil imbang mengubur peluang ke semifinal. Dan setelah semuanya berakhir, bukan cuma skor 1 sama yang menjadi pembicaraan. Satu nama justru terus disorot publik Indonesia, Abdullah Salim Khalfan Al-Amuri, wasit asal Oman yang memimpin laga Indonesia kontra Singapura di Stadion Jalan Besar. Bagi supporter Garuda, malam itu terasa mengecewakan, bukan hanya karena Indonesia gagal menang, tetapi karena sejumlah keputusan sang pengadil dianggap menimbulkan tanda tanya. Lantas, siapa sebenarnya Abdullah Al-Amuri dan mengapa kepemimpinannya memicu gelombang kritik dari pendukung timnas Indonesia? Malam di Jalan Besar berlangsung dalam tekanan tinggi. Indonesia wajib menang demi menjaga peluang lolos ke semifinal. Sejak awal, skuad Garuda tampil agresif dan berusaha mencari gol. Sekitar menit ke-20, Mitchell Baker melakukan penetrasi ke kotak penalti Singapura sebelum terjatuh usai terjadi kontak dengan pemain lawan. Pemain Indonesia meminta penalti, namun Al-Amuri tidak menunjuk titik putih. Laga tetap dilanjutkan. Keputusan itu langsung menjadi perdebatan karena terjadi di area yang sangat menentukan. Bagi pendukung Indonesia, momen tersebut menjadi salah satu keputusan yang dianggap merugikan Garuda. Drama kembali terjadi di babak kedua. Song Hwayang terlibat gesekan dengan sejumlah pemain Indonesia, termasuk Iver Jenner dan Rognar Oratmangun. Wasit kemudian memberikan kartu kuning kedua kepada Song. Artinya, pemain Singapura tersebut harus meninggalkan lapangan. Indonesia pun seolah mendapatkan keuntungan besar. Namun, keputusan itu ternyata belum berakhir. VAR memanggil Al-Amuri untuk melihat tayangan ulang di monitor pinggir lapangan. Setelah melakukan review, keputusan berubah. Kartu kuning kedua dibatalkan dan kartu merah tidak jadi diberikan. Song tetap berada di lapangan. Momen inilah yang kemudian membuat suasana semakin panas. Pendukung Indonesia mempertanyakan mengapa keputusan yang awalnya terlihat tegas berubah setelah tinjauan VAR. Dari sinilah publik mulai menelusuri sosok Abdullah Salim Khalfan Al-Amuri. Wasit asal Oman ini memiliki pengalaman di dunia perwasitan, namun rekam jejak yang beredar kemudian menjadi sorotan karena ia disebut lebih sering menjalankan tugas sebagai asisten wasit maupun ofisial pertandingan dibanding menjadi pengadil utama di laga internasional dengan tekanan tinggi. Hal itu memunculkan pertanyaan, apakah pengalaman tersebut sudah sepadan dengan pertandingan sebesar Indonesia melawan Singapura? Sebab menjadi wasit utama bukan hanya soal meniup peluit. Sang pengadil harus mampu mengendalikan emosi pemain, membaca situasi, mengambil keputusan dalam hitungan detik, berkomunikasi dengan perangkat pertandingan, dan memahami penggunaan VAR. Semakin penting pertandingannya, semakin besar pula tanggung jawab tersebut. Karena itu, sorotan tidak seharusnya hanya diarahkan kepada Al-Amuri. Panitia penyelenggara dan Komite Perwasitan Piala AFF 2026 juga perlu menjawab pertanyaan publik. Bagaimana proses penunjukan dilakukan? Apa standar yang digunakan? Dan apakah pengalaman serta kompetensi wasit benar-benar sesuai dengan level pertandingan? Sebab ketika laga penentu justru berakhir dengan kontroversi perwasitan, yang dipertaruhkan bukan hanya hasil satu pertandingan. Reputasi turnamen juga ikut terdampak. Setelah pertandingan berakhir, gelombang kekecewaan langsung berpindah ke media sosial. Nama Al-Amuri ramai dibahas. Akun yang dikaitkan dengan sang wasit disebut sulit diakses, sementara akun resmi Federasi Sepak Bola Oman juga dibanjiri komentar warganet Indonesia. Kritik bermunculan, ada yang menyoroti keputusan penalti, ada yang mempertanyakan pembatalan kartu merah, dan ada pula yang mempersoalkan penunjukan wasit. Bahkan, muncul berbagai spekulasi dari warganet, namun emosi tetap harus dikendalikan. Kritik terhadap keputusan pertandingan adalah hal yang wajar, tetapi kritik tidak boleh berubah menjadi ancaman, intimidasi, atau serangan pribadi. Justru kontroversi ini seharusnya menjadi momentum evaluasi.
Jika VAR digunakan untuk membantu menghasilkan keputusan yang lebih akurat, penerapannya harus konsisten. Jika wasit ditunjuk untuk pertandingan bertekanan tinggi, pengalaman dan kompetensinya harus benar-benar diperhitungkan. Dan ketika keputusan kontroversial muncul, publik membutuhkan evaluasi serta penjelasan yang transparan. Karena sepak bola bukan hanya soal menang dan kalah, supporter memang bisa kecewa ketika timnya gagal lolos. Tetapi kekalahan akan lebih mudah diterima ketika pertandingan dianggap berjalan dengan standar yang jelas dan adil. Nama Abdullah Al-Amuri kini menjadi salah satu sorotan dalam perjalanan Garuda di Piala AFF 2026. Namun persoalannya jauh lebih besar dari satu nama. Ini tentang kualitas perwasitan, transparansi penunjukan pengadil, konsistensi VAR, dan kepercayaan publik. Sebab pemain berjuang selama 90 menit, pelatih menyusun strategi, dan supporter memberikan dukungan tanpa henti. Maka keputusan yang menentukan nasib pertandingan juga harus lahir dari proses yang bisa dipercaya. Bukan sekadar siapa yang memegang peluit, tetapi seberapa siap dia memegang tanggung jawab sebesar itu. Tak punya pengalaman jadi wasit utama, bahkan namanya tidak ada dalam daftar nama resmi wasit elit FIFA. Mungkin inilah alasan mengapa wasit di pertandingan Singapura versus Indonesia berjalan dengan sangat kontroversial. Karena fakta sebenarnya wasit asal Oman yakni Abdullah Salim Halfan Al-Amuri tidak pernah menjadi wasit utama di level internasional. Terbukti dari keputusannya yang dinilai sangat labil di atas lapangan. Ia terlihat sangat ragu memberikan pelanggaran, bahkan ada momen back pass jelas dari pemain Singapura ke kiper yang dibiarkan begitu saja. Puncaknya, sang pengadil seolah amnesia karena hampir tidak ingat telah memberikan kartu kuning kedua yang berujung kartu merah kepada Song Uyong sebelum akhirnya dianulir secara drama lewat VAR. Alhasil, kepemimpinan yang minim jam terbang ini sukses bikin netizen naik pitam karena merugikan skuad asuhan John Hartman hingga Garuda tersingkir dari Piala AFF 2026. Tuhai kontroversi sampai-sampai buat Tom Hai emosi. Inilah Abdullah Salim Halfan Al-Amuri, wasit asal Oman yang saat ini menjadi sorotan tajam karena dianggap berat sebelah saat memimpin laga Indonesia versus Singapura semalam. Ketidakberesan langsung terlihat di awal laga saat Michael Becker jatuh 2 kali di dalam kotak penalti, namun wasit menganggapnya bukan sebuah pelanggaran. Momen paling disorot terjadi saat pemain Singapura menyikut dada Ivar Jenner. Aksi kasar yang harusnya berujung kartu merah ini justru dianggap bersih oleh wasit setelah diintervensi VAR. Bahkan kartu kuning pun tak diberikan. Sorotan utama lainnya adalah momen back pass, di mana pemain belakang Singapura melakukan operan ke kiper yang langsung menangkap bola dengan tangan, di mana ini merupakan sebuah pelanggaran yang mana seharusnya Indonesia mendapat hadiah tendangan bebas tidak langsung di dalam kotak penalti, tapi wasit tetap melanjutkan laga begitu saja. Akibat keputusan yang terus diputar balikan ini, Tom Hai tampak emosi dan langsung menyalahkan kepemimpinan wasit saat menemui supporter di stadion usai laga.